Halo semuanya, hari ini bahas beberapa teori sosiologi yang sangat relevan dengan pemasaran sosial. Kalian mungkin berpikir, sosiologi? Itu kan teori yang rumit dan abstrak. Tenang, di video ini kita akan mengupasnya secara santai dan melihat bagaimana teori-teori ini bisa menjadi strategi jitu dalam pemasaran sosial. Siap untuk menyelami dunia sosiologi dan menjadi marketer yang lebih berpengaruh? Mari kita mulai. Pertama, kita akan bahas teori perubahan sosial. Bayangkan, dunia ini seperti kapal besar, dan kita semua adalah awaknya. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana kita, sebagai individu dan kelompok, bisa menggerakkan kapal besar ini menuju arah yang lebih baik. Nah, disinilah peran pemasaran sosial. Dengan memahami nilai-nilai, norma, dan faktor-faktor pendorong perubahan dalam masyarakat, kita bisa merancang kampanye yang efektif. Contohnya, kampanye tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Dulu, banyak orang tua yang menganggap perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Tapi, dengan kampanye yang menyentuh nilai-nilai kesetaraan gender dan manfaat ekonomi dari pendidikan perempuan, pandangan masyarakat perlahan mulai berubah. Ingat, perubahan sosial butuh proses dan strategi yang tepat. Pemasaran sosial yang efektif berperan sebagai katalisator dalam proses perubahan ini. Jadi, ketika kalian merancang kampanye pemasaran sosial, pikirkanlah nilai-nilai apa yang ingin kalian ubah, bagaimana kalian bisa menyentuh emosi audiens, dan bagaimana kalian bisa memicu aksi nyata. Karena perubahan sosial tidak terjadi begitu saja. Perubahan sosial terjadi karena ada orang-orang seperti kalian yang mau bergerak dan membuat perbedaan. Selanjutnya, mari kita bahas teori struktural fungsionalisme. Coba bayangkan masyarakat kita sebagai sebuah puzzle raksasa. Setiap bagian dari puzzle ini, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga media sosial, memiliki peran dan fungsi masing-masing. Nah, pemasaran sosial hadir bukan untuk mengacak-acak puzzle ini, melainkan untuk memastikan setiap bagiannya berfungsi dengan baik dan harmonis. Misalnya, kampanye tentang pentingnya hidup sehat. Kampanye ini bisa dijalankan melalui berbagai elemen masyarakat, mulai dari iklan layanan masyarakat di televisi, penyuluhan di sekolah, hingga ajakan berolahraga bersama di komunitas. Dengan memanfaatkan struktur sosial yang ada, pemasaran sosial bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan memperkuat norma-norma positif dalam masyarakat. Ingat, pemasaran sosial yang efektif bukanlah tentang memaksakan perubahan, melainkan tentang bekerja sama dengan struktur sosial yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, ketika kalian merancang kampanye, pikirkanlah bagaimana kalian bisa mengintegrasikannya dengan elemen-elemen masyarakat yang relevan. Dengan begitu, pesan kalian akan lebih mudah diterima dan memberikan dampak yang lebih luas. Sekarang, mari kita bahas teori konflik sosial. Teori ini melihat bahwa di balik keharmonisan masyarakat, terdapat juga ketimpangan dan ketidakadilan. Mungkin ada kelompok yang mendominasi, sementara kelompok lain terpinggirkan. Disinilah peran penting pemasaran sosial. Pemasaran sosial bisa menjadi alat untuk menyuarakan kepentingan kelompok yang terpinggirkan, menantang ketidakadilan, dan memperjuangkan kesetaraan. Contohnya, kampanye tentang kesetaraan gender dalam dunia kerja. Kampanye ini bisa menyoroti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, minimnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan, dan diskriminasi yang dialami perempuan di tempat kerja. Dengan mengangkat isu-isu ini ke permukaan, pemasaran sosial bisa memicu diskusi publik, mendorong perubahan kebijakan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ingat, pemasaran sosial bukan hanya tentang menjual produk atau jasa, tetapi juga tentang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Jadi, jika kalian ingin menciptakan perubahan sosial yang bermakna, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran, menantang status quo, dan memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan. Terakhir, mari kita bahas teori interaksi simbolik. Teori ini menekankan pentingnya simbol dan makna dalam membentuk perilaku sosial. Pikirkan tentang logo, slogan, atau ikon yang mudah diingat. Simbol-simbol ini bukan hanya gambar atau kata-kata, tetapi juga syarat akan makna dan nilai-nilai tertentu. Dalam pemasaran sosial, pemilihan simbol yang tepat sangatlah penting. Simbol yang kuat bisa membangkitkan emosi, mengubah persepsi, dan memotivasi audiens untuk bertindak. Contohnya kampanye tentang pelestarian lingkungan.
Gambar hutan yang gundul, hewan yang terancam punah, atau bumi yang semakin panas bisa membangkitkan kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Atau bayangkan kampanye tentang hidup sehat dengan menampilkan simbol buah-buahan dan sayuran segar. Pesan yang ingin disampaikan adalah kesegaran, kebahagiaan, dan hidup yang lebih baik. Ingat, manusia adalah makhluk visual. Oleh karena itu, gunakanlah simbol dan visual yang kuat dan bermakna untuk menyampaikan pesan pemasaran sosial kalian. Dengan begitu, pesan kalian akan lebih mudah diingat, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi mereka untuk bertindak. Itulah beberapa teori sosiologi yang bisa membantu kalian merancang kampanye pemasaran sosial yang lebih efektif. Ingat, pemasaran sosial bukan hanya tentang menyebarkan pesan, tetapi juga tentang memahami masyarakat, menyentuh emosi, dan menggerakkan perubahan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.